Di internet atau sosial media, kita bisa mencari apa saja, lakukan apa saja, apa yang kita mau. Media sosial bisa saja seperti narkoba. Bermain sosial media bisa melepas dopamin dalam jalur kenikmatan. Berinteraksi di sosial media membuat otak kita memproduksi hormon oksitosin. Dengan adanya ini, sangat memungkinkan memiliki potensi kecanduan. Sosial media sekarang sudah menjadi wajib bagi semua orang. Di tahun 2021, pengguna sosial media mencapai 170 juta orang, sedangkan di tahun 2020 sudah mencapai 191 juta pengguna, yang artinya naik 12,30%, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Seberapa lama biasanya Bapak menggunakan sosial media? Tergantung waktu lah. Kalau emang lagi santai, tapi biasanya sih kalau sosial media apa contohnya misalnya kalau Instagram atau Facebook? Instagram udah lama-lama ya, cuman kalau seperti snack video itu kan dapat poin tuh. Nah biasanya sambil nyuci, sambil bersih-bersih rumah itu bisa berjam-jam, jadi disetel dia muter terus dan kita dapat poin. Nah kalau TikTok harus dilihat ya, tapi kalau misalnya snack video itu kita cuma mendengar tuh. Jadi ceramah UAS, ceramah Felix Xiao itu kan, nah, kita bisa dengerin aja tanpa harus melihat, tapi bisa melakukan aktivitas yang lain. Jadi bisa 3 jam 4 jam gitu ya kalau lagi libur. Kan banyak nih di sosial media kayak banyak menyebarnya hoax itu. Nah biasanya hoax itu lebih cepat menyebar daripada berita faktanya. Nah menurut Bapak gimana sih tanggapannya tentang maraknya berita hoax yang menyebar lebih cepat daripada faktanya? Iya, karena memang orang suka berita yang buruk ya daripada yang baik ya. Karena memang banyak orang berpikir buruk. Tapi kalau ya menyiasatinya ya diterima aja dulu sebelum nanti ini kita harus tabayun, ngecek ulang lagi. Karena berita hoax juga penting untuk melihat, mengklarifikasi kita nih sebenarnya di posisinya di mana gitu. Kalau ada orang yang menjelek-jelekan idola kita, itu kan jadi kita harus mulai mencari lagi kan, mencari bener nggak ini. Akhirnya hikmahnya adalah kita semakin mengenal mereka, mengenal figur tersebut gitu loh. Jadi kadang-kadang berita hoax itu bukan berita yang merugikan, justru malah berita hoax itu akan mengangkat seseorang. Seperti contoh Nabi nih, kalau Nabi kan dibilang orang gila, ya kan? Di mana-mana di sudut kota, di pasar, setiap kabilah yang datang, "Oi Muhammad gila, Muhammad gila." Justru berita hoax itu akhirnya orang menjadi mencari tahu siapa Nabi gitu. Jadi hoax itu tidak harus disiasati dengan hal yang buruk lah, gitu ya. Selanjutnya, menurut Bapak, media sosial itu kalau kita menggunakan media sosial tuh bisa membuang-buang waktu nggak sih? Menurut Bapak? Tergantung tujuan. Wama amalu bin niat ya. Setiap kegiatan itu tergantung niat. Seperti Bapak bilang, Instagram itu bagus juga, kita cari informasi. Snack video bagus juga. Ketika kita berada dalam kesendirian, lalu kita buka Facebook, terbuka lu teman-temannya ya yang support ketika kita sedih. Jadi dunia itu menjadi semakin kecil lah dengan adanya media sosial ini. Bisa belanja, bisa menambah ilmu, menambah wawasan, bisa terus juga serta di dalam hal-hal yang di media sosial. Dan ini sebuah dinamika kehidupan, ya kan, di media sosial ini. Seberapa lama Bapak biasanya menggunakan sosial media? Biasanya sih 2 jam 3 jam sih. Ya. Ya. Gimana sih tanggapan Bapak tentang maraknya berita hoax yang menyebar lebih cepat daripada berita faktanya? Kalau menurut saya ini saya kasih saran sih mendingan kita pilah-pilah dulu ini ya beritanya sebelum dikirim ke publik tuh.
Berarti harus dicek dulu ya ya. di cross check dulu bener apa enggak berita itu. Kalau saya sih gitu ya, saya kalau dapat info dari grup atau apa biasanya. Nah, yang ketiga tuh menurut Bapak dari 2 sampai 3 jam main sosial media menurut Bapak tuh buang-buang waktu gak sih? Kalau lagi santai sih biasanya enggak. Kalau lagi Yuk. Seberapa lama biasanya Anda menggunakan sosial media? Wah, kalau itu tergantung ya. Soalnya saya tidak menghitung angka pastinya, cuman yang pasti sangat sering kayak ya mau tidur lah itu sudah benar-benar mentok udah selesai pakai sosial media. Bagaimana tanggapan Anda tentang maraknya berita hoaks yang menyebar lebih cepat daripada faktanya? Ya, kalau berita hoax itu bahaya ya, bisa menipu dan ya menjerumuskan pemuda-pemudi lah. Jadi berita hoax itu harus benar-benar dicek meskipun beritanya lebih cepat keluarnya, itu harus benar-benar dicek 2 kali dari sumbernya, informasinya valid atau tidak. Namun cukup berbahaya berita hoax itu. Apakah menurut Anda sendiri media sosial dapat membuang-buang waktu? Kalau itu sih tergantung ya dari penggunanya. Jika penggunanya pintar, dia bisa memanage waktu untuk bermain sosial media atau mencari ide di sosial media untuk lebih produktif lagi. Cuman kalau orang itu tidak bisa memanage waktu, ya bisa tidak berguna juga. Namun tergantung dari penggunanya. Perkenalkan, nama saya Angga Alfian dan saya adalah pecandu sosial media. Saya menggunakan sosial media setidaknya 2-3 jam per hari dan itu hanya satu aplikasi. Dan kira-kira totalnya bisa mencapai 8 jam dalam sehari. Padahal itu bisa saya gunakan untuk hal-hal lain yang lebih positif. Saya sadar betapa bahwa adiktifnya aplikasi sosial media itu. Semuanya merasakan kalau bermain sosial media itu buang-buang waktu. Saya jadi kepikiran, sosial media itu buruk atau baik sih? Baik sih menurutku. Baik sih. Baik ya? Kayak kita bisa mengirim pesan dengan cepat, bisa mencari informasi lebih cepat, berita tinggal di HP. Kalau dulu kan kayak koran, sekarang tuh gratis lagi. Nah, tapi gak menutup kemungkinan aplikasi sosial media itu buruk. Ada sisi buruknya. Contohnya aja nih, kayak aku yang sendiri yang alami. Kayak gimana tuh? Ya itu, aku sering nggak produktif sih pas buka aplikasi sosial media itu. Yang awalnya nyari mood buat ngedit gitu misalnya, tiba-tiba 1 jam ngeliat Instagram. Itu membuang-buang waktu banget sih, padahal bisa aku gunain buat hal-hal lainnya. Kayak contohnya lain lagi deh, kayak di sekolah. Pernah nggak sih temen kalian tuh lagi pelajaran malah live Instagram? Baik, anak-anak, sekarang kita akan melakukan ulangan harian, yaitu ulangan harian bahasa Arab. Di sini Bapak sudah menyiapkan soal-soalnya, bisa dibagikan. Sekarang dibagikan lembar soalnya. Jadi peraturannya nggak boleh buka buku dan tidak boleh membuka HP-nya. Semuanya HP-nya disimpan, bukunya juga ditutup. Paham? Rama, mau ngapain? Wah, pernah sih banyak banget. Banyak banget sih ya. Iya. Parah banget emang. Padahal itu sangat-sangat buruk loh, nggak sopan banget. Terus lagi ada pelajaran tiba-tiba main TikTok,
suaranya kencengin lagi. Nggak sopan. Iya itu. Selain itu juga bisa terkena FOMO. Apa tuh FOMO? FOMO itu kita takut tertinggal sama yang lagi hits gitu, atau tertinggal sesuatu yang baru. Padahal itu nggak, gitu ya. padahal itu nggak baik banget. Selain itu ada juga penyebaran hoax yang begitu cepat. Dikutip dari kominfo.go.id, ada 800.000 situs penyebar hoax, dan hoax itu lebih cepat menyebarnya daripada berita yang asli atau yang fakta. Contohnya saja, hoax yang beredar di Indonesia adalah kasus babi ngepet di Depok. Itu kan nggak, aneh banget gitu. Dan ada lagi kasus Bali akan dijual untuk membayar utang negara. Dengan banyaknya pengguna ini, tentu diantaranya banyak sisi gelap dari pengguna media sosial. Dikutip dari berita1.com, setidaknya 30% sampai hampir 60% orang Indonesia terpapar hoaks saat mengakses dan berkomunikasi melalui dunia maya. Sementara hanya 21% sampai 36% saja yang mampu mengenali hoaks. Kebanyakan hoaks yang ditemui terkait isu politik, kesehatan, dan agama. Demikian temuan survei Kata Data Insight Center yang bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Siberkasi. Tidak hanya di Indonesia, banyak kasus hoaks yang merajalela hingga penjuru dunia, bahkan hingga memicu konflik sosial, kericuhan di mana-mana. Di tahun 2020, berdasarkan riset Microsoft, Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Netizen Indonesia masuk ke dalam urutan ke-29 atau ketiga terendah sebagai netizen tidak sopan. Riset ini dilakukan di 32 negara dengan jumlah total 16.000 responden dengan 503 netizen di Indonesia. 45% responden mengakui pernah menjadi korban cyberbullying. Di sekitar kita pun terdapat banyak korban cyberbullying. Yang kita hanya tahu soal sosial media hanyalah sebagai alat penyedia untuk bersosialisasi dengan gawai. Apakah benar hanya alat atau justru kita yang diperalat? Ada banyak layanan di internet yang kita anggap gratis, namun itu tidak gratis. Semua itu dibayar oleh pengiklan. Mengapa pengiklan membayar perusahaan itu? Mereka membayar untuk menampilkan iklan kepada kita. Kitalah produknya. Perhatian kita adalah yang dijual oleh pengiklan. Kata Justin Rosenstein, penemu tombol like di Facebook. Itulah alasan mengapa kita sering kali menemukan iklan yang baru saja kita cari di internet. Misalnya, kita sedang mencari sepatu di Google. Jangan heran kenapa iklan di sosial media kita juga tentang sepatu. Algoritma media sosial dikemas agar kita selalu online, selalu membuka sosial media. Jadi, jangan heran kita selalu ingin membuka sosial media. Terbukti dari perkataan Guillermo Chaslot, seorang engineer dari YouTube. Aku khawatir algoritma yang aku kerjakan sebenarnya meningkatkan polarisasi kepada masyarakat. Namun, dari sudut pandang durasi penonton, polarisasi ini sangat efisien untuk membuat orang tetap online. Seperti yang sudah dijelaskan, media sosial itu sangat adiktif. Dan dari aplikasi tersebut, memang mengemas kita untuk selalu online, agar kita teradiktif oleh aplikasi sosial media. Tetapi kita masih bisa loh tetap mengontrol sosial media itu. Hanya alat seperti pisau yang bisa digunakan untuk baik ataupun buruk. Terima kasih sudah menonton.